Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang menerapkan bantuan untuk pelanggan. Sebelum kalian menerapkan bantuan untuk pelanggan, kalian harus dapat membedakan antara kebutuhan pelanggan dengan keinginan pelanggan. Perbedaannya yaitu kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu pernyataan dari pelanggan terhadap sesuatu yang tidak dimiliki atau a state of felt deprivation. Keinginan. Keinginan adalah cara pelanggan mengkomunikasikan kebutuhannya, the way of customer communicates their needs. Contoh dari kebutuhan antara lain yaitu transportasi, tempat beristirahat atau akomodasi, menukar uang. Contoh dari keinginan antara lain wisata kuliner, wisata bahari, wisata minat khusus seperti mendaki gunung. Jenis-jenis pelanggan. Seorang pakar bernama Tenan berpendapat bahwa pelanggan terbagi menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah anggota staf dalam suatu organisasi atau pemasok luar yang berkontribusi terhadap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan eksternal, antara lain kolega atau rekan kerja, manajemen dan pengawas, dan juga tim staf. Pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah konsumen atau pengunjung organisasi. Mereka biasanya membeli produk dan layanan dan berharap diperlakukan dengan baik. Jenis pelanggan eksternal yang berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda dan berharap kebutuhan khusus mereka dikenali atau ditangani. Pelanggan eksternal dapat diklasifikasikan menjadi individu, kelompok, kelompok umur yang berbeda, kelompok budaya yang berbeda, orang dengan anak kecil, wisatawan yang pengetahuan bahasa Inggrisnya terbatas atau tidak ada, orang dengan kebutuhan khusus, contohnya pengguna kursi roda, penyandang disabilitas sensorik, anggota dan non-anggota organisasi pariwisata atau yang terkait. 2. Menghadapi pelanggan. A. Pelanggan yang agresif. Tipe pelanggan yang marah karena ada yang tidak beres atau karena mereka berada dalam situasi yang menurut mereka menakutkan atau mengkhawatirkan. Menghadapi pelanggan tipe ini, kalian harus bisa mengendalikan dan segera memberikan bantuan yang pelanggan tersebut inginkan. B. Pelanggan dengan keluhan. Beberapa pelanggan kurang mampu menangani situasi yang tidak terduga daripada yang lain, dan mereka mungkin mengubah situasi kekhawatiran mereka dengan menjadi keluhan. Kalian telah mewakili organisasi yang pada saat keluhan terjadi menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu, kalian harus mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. C. Pelanggan yang tertekan atau khawatir. Berurusan dengan pelanggan yang tertekan atau khawatir membutuhkan ketenangan pendekatan dengan kesabaran, empati, dan pertanyaan lembut untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab kesusahan atau kekhawatiran itu, sehingga masalahnya bisa terselesaikan. Saat pelanggan tidak ideal, maka cara pelanggan untuk berkomunikasi dikenal dengan sebagai keluhan atau komplain. Macam-macam keluhan Coulter pada tahun 2005 menjelaskan bahwa keluhan pelanggan adalah bentuk aspirasi pelanggan yang terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap suatu barang atau jasa. Macam-macam keluhan pelanggan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni 1. Keluhan yang disampaikan lewat lisan. 2. Keluhan yang disampaikan secara tertulis. D. Penyebab keluhan atau komplain. 1. Informasi produk atau jasa tidak diterima lengkap oleh pelanggan. 2. Informasi yang diterima pelanggan berasal dari sumber yang tidak jelas dan tidak kredibel. 3. Pelanggan menerima provokasi dari pesaing. 4. Penjual atau produk atau jasa tidak sopan dan tidak profesional. Karakteristik utama jasa atau pelayanan. Menurut Coulter tahun 2013, jasa atau pelayanan memiliki 4 karakteristik utama, yaitu 1. Intangibility. Jasa atau pelayanan memiliki perbedaan yang signifikan dengan barang fisik. Jasa atau pelayanan hanya bisa dikonsumsi tanpa dapat dimiliki. 2. Inseparability. Interaksi antara pemberi jasa dan konsumen merupakan salah satu karakter dalam memasarkan suatu jasa atau layanan. 3. Variability. Pelayanan memiliki cara yang beragam, kualitas di dalamnya disesuaikan dengan siapa yang menyediakan layanan tersebut, kapan layanan tersebut diberikan, serta di mana layanan disediakan. 4. Perishability. Jasa atau pelayanan yang tidak bertahan lama, tidak dapat dipergunakan kembali atau dikembalikan.
Standar operasional atau SOP untuk menerapkan layanan tiap perusahaan berbeda-beda. Namun kalian dapat menunjukkan layanan secara umum sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa yang sesuai. 2. Menggunakan bahasa tubuh yang positif. 3. Percaya diri. 4. Cara bertelepon yang baik dan jelas. 5. Keterampilan komunikasi tertulis yang baik. 6. Menerapkan keterampilan mendengarkan yang sangat baik. F. Menghindari konflik. Salah satu cara untuk menghindari konflik adalah memberikan umpan balik setelah memberikan pelayanan kepada pelanggan. Umpan balik adalah upaya mengumpulkan informasi berupa komentar positif atau negatif dari pemberi layanan. Mendapatkan umpan balik secara formal dan informal. Umpan balik secara formal, kartu komentar pelanggan, mengadakan acara pesta bagi manajer, wawancara dan panggilan tindak lanjut rapat. Umpan balik secara informal, diskusi umum pengamatan. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.